Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anakku, sebelum Bu Guru mulai pembelajarannya, Ibu akan absen dahulu ya. Lena, hadir Bu. Devi, Hadir, Bu. Widya Putri, Widya tidak hadir, Bu. Dia sedang sakit. kita doakan semoga Widya Putri lekas membaik. Amin. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar materi tentang apa ya? Cahaya dan alat optik, Bu. Betul sekali. Kemarin kita belajar materi tentang cahaya dan alat optik. Dan hari ini kita belajar materi tentang bumi dan lingkungannya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu bumi? Saya, Bu. Bumi adalah planet yang dapat dihuni makhluk hidup. Wah, pintar. Betul sekali, bumi adalah planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Yang mana makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang struktur bumi. Yang pertama, pembentukan tanah karena pelapukan. Tanah adalah hasil dari pelapukan batuan. Pelapukan batuan terjadi karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan tersebut karena adanya suhu, cuaca, tekanan udara, dan tumbuhan. Struktur bumi yang kedua yaitu jenis-jenis tanah. Jenis tanah yang pertama adalah tanah pasir. Tanah pasir ini mempunyai tekstur yang gembur dan mudah dilalui oleh air, sehingga tanah pasir ini tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang terbentuk dari hasil pembusukan tumbuh-tumbuhan dari batang pohon yang sudah tumbang, terus membusuk, dari daun-daunan kering yang berjatuhan kemudian membusuk, itu dapat menghasilkan tanah humus, tanah yang bisa dijadikan untuk pupuk. Jadi tanah humus sangat cocok sekali untuk bercocok tanam. Selanjutnya jenis tanah yang terakhir yaitu tanah liat. Tanah liat adalah tanah yang digunakan untuk membuat kerajinan. Contohnya genting, batu bata, kemudian guci. Bagaimana? Apakah sudah paham apa saja struktur-struktur bumi itu? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu bagian-bagian bumi. Bagian bumi yang pertama yaitu
lapisan inti bumi. Lapisan ini merupakan pusat bumi dan mempunyai diameter 2600 km. Lapisan ini merupakan lapisan yang sangat panas sehingga tidak ada makhluk hidup bisa bertahan di sini. Selanjutnya yaitu selimut bumi atau mantel bumi. Lapisan ini terletak di atas inti bumi tadi dan mempunyai tebal 2900 km dan suhunya mencapai 3000 derajat Celcius. Selanjutnya, bagian bumi yang paling akhir yaitu kerak bumi atau permukaan bumi. Lapisan ini terletak di paling luar dari bagian-bagian bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang dapat ditempati makhluk hidup. Jadi di bumi inilah kita hidup. Di bumi ini banyak mengandung air, banyak mengandung oksigen, kemudian banyak tumbuhan, banyak hewan dan sumber daya alam yang lainnya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Coba, siapa yang bisa menyebutkan apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui? Saya, Bu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ada tanah, udara, dan air. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis. Betul sekali, contohnya ada air, udara, tanah, dan hasil-hasil fosil yang sudah tertimbun di dalam tanah dari beribu-ribu tahun yang lalu. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini merupakan sumber daya alam yang bisa habis. Contohnya ada gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Itu tidak bisa diperbarui. Baik, kita lanjut materi selanjutnya yaitu daur air. Daur air itu bisa disebut dengan siklus hidrologi. Nama lainnya itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini adalah perputaran air dari air menguap menjadi awan, dan apabila air mencapai titik jenuh di awan, maka akan kembali lagi ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau es. Demikian seterusnya. Nah, jadi kenapa di bumi ini air tidak pernah habis? Ya karena adanya siklus hidrologi ini. Kemudian ada perubahan penampakan hamparan bumi, yaitu perubahan lingkungan fisik. Yang pertama ada hujan. Kenapa hujan dikatakan sebagai perubahan lingkungan fisik? Karena hujan dapat menyegarkan udara di muka bumi. Hujan juga dapat menyuburkan tanaman. Yang kedua ada angin. Angin akan bermanfaat apabila bertiupnya tidak terlalu kencang dan teratur. Misalnya untuk pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian untuk membantu nelayan mencari ikan ke laut. Bisa juga untuk membantu penyerbukan tumbuhan. Akan tetapi, angin juga dapat merusak lingkungan. Contohnya, angin puting beliung, angin tornado, seperti itu. Yang ketiga, matahari. Matahari merupakan sumber panas terbesar di muka bumi. Matahari juga yang menyinari bumi. Kalau nggak ada matahari, bumi akan terasa gelap. Matahari juga membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis.
untuk membuat makanannya sendiri. Nah, matahari juga dapat membantu ibu menjemur pakaian supaya kering karena adanya sinar matahari. Akan tetapi, matahari juga dapat merusak lingkungan. Contohnya, keretakan pada tanah, kemudian kebakaran hutan. Kemudian yang terakhir ada air laut. Air laut dapat bermanfaat untuk tempat rekreasi, kemudian berselancar, terus membantu nelayan mencari nafkah, mencari ikan di laut. Tetapi air laut juga dapat merusak lingkungan. Contohnya, gelombangnya bisa menyebabkan tsunami dan menenggelamkan kapal. Kemudian gelombangnya juga dapat menyebabkan abrasi. Bagaimana? Apakah sudah paham materi hari ini? Oke, kalau sudah paham, setelah ini kita akan latihan soal. Ibu akan bagikan soal ke kalian dan kemudian kalian mengerjakan. Ibu tunggu dan dikumpulkan hari ini juga. Oke? Baik, Bu. Baik, anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Latihannya bisa dikumpulkan di depan. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.